Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan bimbingan dan karunia-Nya kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kita mencermati dinamika politik, sosial politik maupun sosial ekonomi yang berkembang di satu minggu terakhir ini, terutama terkaitan masalah pernyataan beberapa tokoh, khususnya Mahfud MD, yang berkaitan bagian dari rentetan dugaan korupsi di Departemen Keuangan yang melibatkan begitu banyak pejabat dan pegawai Departemen Keuangan di dalamnya, terutama khususnya di sektor perpajakan maupun di bea dan cukai. Nah, saudara sekalian, hal ini telah memicu banyak sekali komentar, bahkan kekecewaan di kalangan masyarakat karena diduga uang pajak yang dibayarkan kepada negara itu dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam Departemen Dalam Negeri. Bahkan kemudian memicu rentetan, ada anjuran supaya sebaiknya pajak jangan dibayar karena pada akhirnya juga akan dikorup oleh orang-orang, para pencuri yang ada di pengelola, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak maupun di bea dan cukai. Kawan-kawan sekalian, sejak beberapa waktu yang lalu saya telah dalam kaitan ini ketika Alun Tri Atmojo yang kasusnya seorang pejabat eselon 3 yang kemudian awal ditemukan dan uangnya sekitar 56 miliar, kemudian belakangan lagi ditemukan lagi 36 miliar dalam bentuk safe deposit, yang kemudian ditemukan lagi setelah diaudit dan ditemukan lagi uang yang beredar di kalangan keluarganya, bukan beredar yang diduga dimiliki oleh keluarga dan badan usaha yang kemungkinan dikelola keluarga itu sampai 500 miliar. Itu juga terungkap, dan kemudian setelah itu oleh Pak Mahfud beberapa awal minggu ini, kalau tidak salah 3-4 hari yang lalu yang sampai menimbulkan heboh yang luar biasa. Menurut informasi dari PPATK maupun yang beliau dapatkan, itu ada dugaan aliran dana yang bergerak di kalangan pejabat pejabat keuangan, Departemen Keuangan, yang dugaan uang itu bisa menjadi dugaan pencucian uang di kalangan para pengelola keuangan negara, yaitu pejabat lingkungan Departemen Dalam Negeri, di lingkungan Departemen Keuangan itu sekitar 300 triliun rupiah. Itu yang membuat kecurigaan Mahfud MD, tetapi sebetulnya pergerakan uang itu sudah juga bukan berlangsung hanya tahun ini, tetapi tahun-tahun sebelumnya. Bahkan menurut PPATK sudah 200 kali PPATK menyurat ke Menteri Keuangan untuk melaporkan tentang masalah ini, tetapi Menteri Keuangan diam seribu bahasa. Itu yang kemudian menimbulkan banyak reaksi di kalangan aktivis, tokoh buruh, tokoh aktivis maupun para analis keuangan terhadap Menteri Keuangan maupun pemerintahan Jokowi secara umum, dan khususnya Menteri Keuangan dituntut supaya segera mengundurkan diri karena itu sudah menebar aib dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kemarin kaum buruh puluhan ribu orang, bahkan diduga puluhan ribu orang turun berdemonstrasi di depan gedung DPR, bahkan itu berlangsung sampai tadi malam. Ada tuntutan mereka yang sebetulnya itu tetap menuntut kepada DPR supaya jangan mengesahkan undang-undang cipta kerja yang merupakan yang dianggap sangat merugikan buruh, pemburu dan masyarakat secara umum. Dan yang kedua juga memberikan bawa spanduk-spanduk yang besar untuk meminta supaya bergambar Menteri Ekonomi Erlangga Hartarto, kemudian Menteri
Keuangan Sri Mulyani dan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mereka anggap sebagai 3 orang yang paling bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun soal korupsi dan penyelewengan keuangan negara di Departemen Keuangan, para pejabat Departemen Keuangan. Bahkan Sri Mulyani juga terungkap belakangan bahwa ternyata yang bersangkutan merangkap sampai 30 jabatan sekaligus, dan tentunya banyak pihak telah mengemukakan bahwa Sri Mulyani juga telah melanggar tentang undang-undang tentang jabatan sebagai pejabat negara. Tapi itu tidak dihiraukan, saudara sekalian. Jokowi dalam kaitan dengan isu-isu ini juga Jokowi hanya merespon bahwa merespon tenang dan diam. Jadi Presiden Jokowi, saudara-saudara kalian, merespon dengan santai dan ya apa adanya. Dia mengatakan ya pegawai negeri sebaiknya jangan mempertontonkan, atau PNS atau aparatur negara sebaiknya jangan mempertontonkan kekayaannya ke publik. Dan dia tidak menyinggung tentang misalnya sebagai seorang presiden yang tentunya sudah menjadi seorang presiden ya, yang melihat bahwa kalau ini benar terjadi penyalahgunaan jabatan, dugaan korupsi, dugaan pencucian uang, dan itu sangat merugikan keuangan negara, tentunya harus bersikap sangat tegas ya. Mestinya sikap yang paling utama kalau memang itu benar ya segera mencopot Menteri Keuangan misalnya, karena orang selevel ya, saya pernah mengatakan bahwa selevel eselon 3 ya, jabatannya juga jabatan administratif misalnya, saya tahu dia sebelumnya ya. Kemudian mengelola kekayaan sampai 500 miliar rupiah itu, atau memiliki kekayaan 10 miliar saja itu sudah tidak wajar. Apalagi ini 30-an miliar, ada tambah 35 miliar lagi dalam bentuk safe deposit, kemudian ada lagi 500-an miliar. Ini kemungkinan titipan banyak orang, titipan pejabat-pejabat internal pajak atau Departemen Keuangan, bahkan mungkin juga di dalamnya Menteri Keuangan, sehingga dia seakan dilindungi dan hampir nyaris tidak tersentuh oleh KPK. Dan KPK seakan-akan diam ketika hal-hal ini terbuka. Tidak proaktif dia seperti mana kasus-kasus yang lain yang memiliki nuansa politik yang tinggi, bukan sebagai sesuatu yang murni korupsi. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kaitan ini kita akan memuat ya. Marilah kita dengarkan dulu pernyataan Mahfud MD ya, pernyataan Mahfud MD berikut ini yang bermula dari kasus 300 triliun yang juga pencucian uang itu. Ini Pak Ivan Yustiandana, saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi di sini, kira-kira 300 T itu harus dilacak. Dan nah, itulah pernyataan dari Pak Mahfud MD ya, saudara sekalian, yang kemudian micu banyak tanggapan dari masyarakat, para aktivis dan sebagainya tentang Sri Mulyani. Tapi sebelumnya kan kita sudah pernah muat tentang Trisambodo itu ya, yang memiliki seorang pegawai pajak rendahan tapi memiliki kekayaan yang berlimpah bahkan sampai 500-an miliar di dia dan keluarganya. Nah, saudara sekalian, kemudian merembet kepada Kepala Bea Cukai di Sulawesi Selatan, dan saya kira dan rumahnya yang megah ibarat istana katanya di kawasan BSD di Tengah, ditambah lagi banyak sekali. Sebetulnya bukan hanya, saya kira ini benar ya, dan ini rampokan yang luar biasa sebetulnya itu. Dan saya kira seharusnya ini kalau beberapa negara yang tahu malu sebetulnya pejabatnya itu, Menteri Keuangan tentunya sudah mengundurkan diri. Jangankan yang 300 triliun itu, yang 50 saja terungkap itu, yang 56 miliar saja yang pegawai pajak itu, mungkin orang sudah mundur. Tapi ini ya tradisi kita kan tradisi muka badak gitu ya, tidak tahu malu dan tidak punya malu dan lain sebagainya. Atau mungkin karena kalau takut jangan sampai diusut, terungkap lebih besar dan yang bersangkutan masuk penjara dan lain sebagainya. Sehingga karena tidak lagi perlindungan kekuasaan. Nah, saudara sekalian, marilah kita mendengarkan juga apa yang dalam kaitan ini, mendengarkan juga apa yang dikatakan oleh seorang aktivis ya,
yang dulu juga pendukung Pak Jokowi yang sekarang ini kemudian agak kritis terhadap situasi karena tidak kuat lagi melihat kebobrokan di akhir pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Saudara Faisal Assegaf, marilah kita dengarkan pernyataan kaitan masalah pajak ke penyalahgunaan keuangan di pajak ini. Silakan kita simak dan nanti kita komentar berikut. Kita mau tanya baik buruk Presiden Jokowi, tanya aja Mahfud. Dengan mengungkap 300 triliun itu sudah rontok marwah kepemimpinan Presiden Jokowi yang tadi dibilang oleh Ustadz Ismail itu. Mereka ini tidak punya rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Jadi orang-orang jahat yang mengelola negara, yang menimbulkan petaka-petaka yang luar biasa, kehancuran ini harus dihadapi dengan pendekatan extraordinary, pendekatan luar biasa, karena kejahatan mereka luar biasa. Kita harus keberanian, kebenaran itu juga dimunculkan dalam semangat penegakan tauhid yang lebih kuat, sehingga memantapkan hati kita bahwa kita berjihad melawan orang-orang jahat yang merugikan nasib kehidupan 275 juta orang. Oleh sebab itu di awal diskusi saya tidak mau berteori, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat. Saya tanggung jawab dengan statement saya. Karena kenapa? Ini angka yang diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bukan oleh orang biasa, orang yang tahu isi perutnya kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini lagi berkuasa. Pernyataan Mahfud jangan dianggap retorika. Kita mau tanya, kita sangat setuju dengan pendapat yang bersangkutan, Saudara Faisal Assegaf, bahwa seharusnya pertama harus mengundurkan diri ya Sri Mulyani sebagaimana kita kemukakan tadi. Yang kedua bahwa memang rakyat ini mestinya kalau mau merubah negara itu sangat tergantung pada rakyat, dan ketika pemerintahan model begini boleh dikata bebal dan lain sebagainya, itu si rakyat yang turun bergerak untuk membersihkan anasir-anasir pejabat dari kangkangan keuangan negara, korupsi uang negara, bersihkan mereka supaya negara ini bisa berjalan sesuai dengan di atas relnya, pemerintahan bersih, dan harusnya para pejabat itu juga diingatkan supaya jangan menggunakan wewenangnya atau jabatannya untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Saya setuju dengan Faisal Baghdad, rakyat harus kalau mau berubah, rakyat harus bergerak bersama untuk menuntut para presiden supaya melakukan pembersihan terhadap apa yang terjadi dalam pemerintahannya. Dan kita berharap juga kalau itu memang tidak juga presiden misalnya dalam petik dia tidak mau dengar suara rakyat lagi, yang penting dia dengan pejabatnya seiring walaupun dia tahu bahwa para pejabatnya tidak benar dalam kaitan masalah korupsi dan sebagainya, atau mungkin juga ya terjadi ya para persekongkolan, ya kita tunggu pemilu 2004 dan kita tidak boleh ada warisan dari pemerintah hari ini terhadap pemimpin yang akan datang. Barang siapa yang pemimpin yang akan datang itu masih memberi harapan untuk mendapat warisan, mengikuti warisan yang pemerintah saat ini, pemimpin tersebut jangan dipilih. Itu saja ini kuncinya. Nah, saudara sekalian, dalam kaitan ini juga saudara sekalian, makanya kemarin itu ada demo besar ya terhadap buruh dan memprotes, bukan hanya protes terhadap DPR ya, menuntut DPR supaya jangan memperlakukan atau jangan mengesahkan undang-undang tentang cipta kerja itu yang merupakan oleh pemerintah ya, juga meminta beberapa pejabat yaitu Luhut Panjaitan, kemudian Erlangga Hartarto, yang juga Sri Mulyani itu diminta bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negara yang morat-marit seperti sekarang, termasuk skandal korupsi yang sudah didirikan oleh pemerintah yang dibuka oleh Menko Polhukam. Nah, kaitan ini juga saudara sekalian, liputan kali ini agak panjang. Yang kita heran adalah, atau nanti kita buat berikutnya, tentang Wakil Ketua Komisi 3 yang membidang hukum, seakan-akan masalah ini apa yang dikemukakan Pak Mahfud tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kaitan perampokan uang negara di Departemen Keuangan itu seakan-akan sirna dan seakan-akan sudah disepakati untuk tidak lagi di blow up. Demikian juga hasil ketika PPATK juga mulai agak sedikit tidak lagi mempersoalkan ya tentang itu. Nah, makanya kemudian menimbulkan kebingungan. Tetapi saudara sekalian, nanti itu kita sampaikan dalam video berikut ini. Dan saudara sekalian, tentang tuntutan buruh kemarin itu juga kita akan lampirkan, sertakan video
di dalam video ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pokoknya tumpah ruah lah. Tidak ada kata capek bagi kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan dan satu tuntutan, batalkan Perpu nomor 2 2022.